Siapa yang suka menyangka OCD itu cuma sekedar suka bersih-bersih? Ada orang yang bersih banget, takut kuman, dikit-dikit cuci tangan terus langsung dibilang fix lu OCD. Eits, jangan salah sangka. OCD itu bukan cuma sekedar bersih-bersih. Dan kita akan bahas ini di Edukasi Dok Fisya bersama saya Dr. Vivi Syarif. So stay tuned. Halo hi people, welcome to my channel Dr. Vivi Syarif Psikiater. Kali ini kita akan membahas topik OCD alias Obsessive Compulsive Disorder. Mungkin hi people udah sering dengar tentang gangguan ini, tapi butuh lebih tahu lagi ya. Kayak apa sih OCD itu? Namun saya harus disclaimer dulu nih, jangan sampai self-diagnosis ya. Ini adalah untuk edukasi agar hi people bisa mendeteksi, agar bisa tahu kalau misalnya mengalami hal yang serupa untuk konsultasi ke profesional alias ke psikiater ataupun ke psikolog klinis ya. Nah, kita akan bahas ya OCD itu apa. OCD itu adalah salah satu gangguan mental. Yes, benar gangguan mental. Dan menurut buku panduan diagnosis di DSM-5 yang versi text revision, OCD ini adalah salah satu gangguan mental ditandai dengan adanya obsesi, kemudian kompulsi, ya, dan adanya distress atau penderitaan yang nyata banget, yang signifikan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari dan memakan waktu, menghabiskan waktu kehidupan seseorang. Dan OCD ini kalau kita breakdown, ya, ada obsesi, itu adalah pikiran yang mengganggu, yang datang berulang-ulang, dan juga adanya kompulsi, adanya perilaku, kayak ada ritual yang perlu dilakukan berulang-ulang untuk mengurangi kecemasan. Jadi orang yang mengalami OCD bisa ada obsesi aja, bisa juga mengalami kompulsi aja, atau mengalami dua-duanya, obsesi dan kompulsi. Nah, kapan sih seseorang itu disebut mengalami gangguan? Kan suka ada juga nih yang memang suka bersih-bersih, suka cuci tangan, gitu ya, suka kepikiran sesuatu. Yang membedakannya adalah kalau gangguan itu, dia sudah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam per hari untuk pikiran dan juga perilakunya. Contohnya gini, ada nih kasus ya, di mana pasien saya itu mandinya tuh bisa 1 jam lebih, sampai dapat SP, surat peringatan dari pimpinannya, karena datang ke kantor tuh selalu telat. Setelah diusut, ternyata setiap hari dia mandi 1 jam lebih, bukannya spa atau menikmati mandinya, tapi dia harus ngulang-ngulang mandi. Mandi itu harus ada hitungannya, sisi kanan 5 guyuran, sisi kiri 5 guyuran. Terus kemudian, tadi lupa nih, udah 5 kali belum ya? Ulang lagi, sabunan lagi, guyuran lagi. Duh, gak yakin, kayaknya belum bersih deh. Ulang lagi. Jadi dia pun stres dengan kondisi tersebut. Ya, jadi sudah sangat-sangat mengganggu, menghabiskan waktu lebih dari 1 jam per hari untuk obsesi, pikiran yang ganggu tersebut, dan juga untuk kompulsinya, tindakan berulang-ulang. Dan kita bisa lihat, ternyata hal tersebut sampai mengganggu aktivitas bekerja, mengganggu aktivitas sekolah, mengganggu aktivitas relasional. Ada juga beberapa case yang ingin saya share ya, anak sekolah. Nah, anak sekolah, remaja ya, dia ini merasa wudhunya itu nggak sah. Takutnya ada najis. Jadinya wudhunya tuh bisa 1 jam lebih. Wudhunya 1 jam, sholatnya 1 jam. Hai people, kebayang nggak bagaimana capeknya harus mengulang-ulang wudhu karena merasa nggak yakin. Terus kemudian sholatnya juga diulang-ulang karena nggak yakin. Sehingga baru selesai satu sholat yang di waktu tertentu udah muncul lagi azan untuk sholat berikutnya. Capek banget. Bahkan di satu titik dia sampai akhirnya nggak mau sholat karena udah capek harus wudhu dan sholat berkali-kali. Nah, ini adalah penderitaan dari orang yang mengalami OCD yang mungkin nggak bisa dipahami oleh orang yang lain. Oke, hi people, kita akan bahas ya kayak gimana aja sih gejala-gejalanya. Obsesi yang berulang itu bisa obsesi seputar kebersihan ya. Misalnya takut ada kuman nih, jadilah dia cuci tangan berulang-ulang. Ada satu kasus di mana dia berobat ke dokter spesialis kulit karena tangannya tuh udah ngelotok parah ya kulitnya ya. Berobatlah ke dokter kulit. Tapi berobat itu berulang kali
tidak membaik. Ternyata usut punya usut, dia ada OCD, ada perilaku cuci tangan berulang-ulang, cuci piring berulang-ulang, sampai sabunnya habis. Di rumah itu kalau belanja bulanan untuk sabun cuci piring dan sabun cuci tangan tuh bisa, aduh pokoknya banyak deh. Sampai membuat penderitaan ya, sampai tangannya tuh sampai ngelupas berdarah gitu, karena kering banget cuci tangan berulang-ulang. Jadi bisa cuci tangan berulang-ulang, bersih-bersih berulang-ulang ya. Tapi ada juga yang pengennya tuh simetris. Pengen segala sesuatu itu tertata dengan rapi, dengan rata, dengan warna-warna tertentu. Kalau nggak dilakuin, resah, cemas. Terus kemudian bisa juga ada yang punya pikiran-pikiran tertentu tentang hal yang sifatnya tabu, yang melanggar norma agama, atau bersifat kekerasan. Jadi kita perlu bedain ya, bahwa obsesi itu si pikirannya tadi ya, aduh bersih nggak ya, kena najis nggak ya pikirannya. Sedangkan kompulsi itu adalah tindakannya. Cuci tangannya itu kompulsi. Sholat berulang-ulangnya itu kompulsi. Ya, ada juga yang obsesinya adalah khawatir ada bahaya. Jadi kompulsinya apa? Dia ngecek setrikaan udah dilepas belum nih colokannya. Ngecek juga kompor udah dimatiin belum ya, takut kebakaran. Bahkan ada yang sampai waktu mau mudik nih sekeluarga, udah di jalan tol, muter balik lagi ke rumah karena ada obsesi. Sepanjang perjalanan dia obses, pikirannya, wah tadi udah digembok belum ya rumah ya. Akhirnya sekeluarga pulang tuh udah mau setengah perjalanan mudik ya, pulang lagi ke rumah, padahal rumah udah dikunci, udah digembok. Cuma untuk ngecek lagi apakah beneran sudah dikunci atau digembok. Bayangin penderitaannya dan sangat mengganggu kehidupan. So, ini penting sekali untuk dipahami bahwa OCD itu gangguan mental yang sangat nyata dan butuh bantuan profesional. Nah, jadi hi people, udah tahu ya contoh-contohnya seperti apa, kasus-kasusnya seperti apa, dan kita mau lihat nih tipe-tipe OCD itu apa aja sih, walaupun tadi udah beberapa saya gambarkan ya di dalam contoh-contoh kasus ya. Oke, yang pertama kontaminasi alias bersih-bersih ya. Ini adalah tipe OCD yang memang khawatir banget sama yang namanya kuman, virus, bakteri, penyakit, kemudian najis gitu ya. Hal-hal yang sifatnya kotor. Sehingga obsesinya adalah takut terkontaminasi, kompulsinya bersih-bersih berulang-ulang. Ya, bersih-bersihnya tadi bisa cuci tangan, bisa mandi, bisa wudhu, bisa pokoknya semuanya deh harus dibersihin. Terus kemudian ada juga tipe yang simetri atau yang maunya pas gitu ya. Ini adalah tipe yang sangat obses ya, pikirannya terus-menerus terganggu dengan sesuatu yang kayaknya nggak pas deh, kayaknya miring deh. Jadi dia resah sendiri kalau melihat sesuatu itu yang kayaknya tidak simetris, tidak pada tempatnya, tidak lurus ya. Nah, siapa nih yang bisa relate dengan hal ini ya? Hati-hati kalau misalnya udah keganggu sampai lebih dari 1 jam per hari mikirin itu aja, kayaknya perlu cek ya. Tipe yang lain adalah tipe harm atau responsibility. Harm itu kan artinya kekerasan ya, atau cedera ya, terjadinya cedera. Harm ini bisa ke diri sendiri atau ke orang lain. Ada orang yang mengalami obsesi di mana misalnya setiap melihat pisau atau gunting atau benda tajam, dia kayak ada obsesi, nanti kalau kena ke aku gimana ya? Kalau ini nanti kena badan aku gimana ya? Atau itu kepada orang lain. Nah, ini cukup mengkhawatirkan, mengerikan ya ketika ada pikiran-pikiran seperti ini. Takut benda itu nanti kayak kena ke aku, terus aku jadi luka dan sebagainya. Termasuk juga takut melukai entah itu anggota keluarga atau orang lain. Ada juga case di mana seseorang itu merasa menderita sekali dengan pikirannya karena setiap hari dia membayangkan seperti kayak mau ngelakuin hal-hal buruk untuk orang lain. Jadi saat dia lagi ada di bus, di transportasi umum, itu dia stres banget karena dalam pikiran dia tuh muncul skenario-skenario gimana kalau dia melukai orang-orang di sekitar dia. Nah, ini juga satu hal yang sangat-sangat membuat menderita ya. Tipe intrusive thoughts ya. Pikiran intrusif terkait hal-hal yang tabu. Nah, hal yang tabu ini biasanya terkait
masalah seksual. Jadi mungkin saja tuh di dalam pikiran dia ada pikiran-pikiran yang sangat-sangat kotor, yang sangat porno. Dan itu mengganggu, bukan menyenangkan buat orang yang ngalamin, ya. Jadi ada juga case di mana seseorang itu setiap kali dia pergi keluar rumah, di dalam pikiran dia tuh membayangkan orang yang ada di sekitar dia tuh tidak berpakaian alias telanjang. Dan dia stres banget karena dia merasa berdosa. Sehingga akhirnya dia harus ibadah berulang-ulang karena dia merasa berdosa banget karena membayangkan semua orang di sekitar dia tidak berpakaian. Stres banget. Dan ada satu lagi, tipe hoarding, alias tipe suka numpuk-numpuk barang ya, yang kesulitan untuk membuang barang. Rasanya kayaknya semua barang tuh ada maknanya nih, ada kemelekatannya gitu, sehingga akhirnya jadilah menumpuk-numpuk barang bahkan yang sudah tidak diperlukan. Oke, jadi harus bagaimana ini kalau misalnya memang ada gejala-gejala OCD? Tentunya high people perlu konsultasi ya sama profesional. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater untuk konsultasi dulu. Konsultasi apakah gejala-gejala yang dialami ini memang tergolong kepada diagnosis obsessive compulsive disorder atau OCD, OCD ya. Nah, kalau memang sudah tegak diagnosis OCD, berarti kan butuh terapi. Terapinya itu yang pertama bisa dengan psikoterapi. Psikoterapinya antara lain dengan mengubah cara berpikir dan perilakunya. Salah satu pendekatannya adalah namanya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nanti pikiran-pikiran yang maladaptif atau cognitive error gitu ya, pikiran yang errornya, yang salahnya itu diubah, diajarkan untuk diubah menjadi pikiran-pikiran alternatif. Kemudian perilakunya yang kompulsi yang berulang-ulang tuh juga nanti diajarkan untuk bisa berubah ya, tidak terus-menerus mengikuti dorongan untuk mengulang-ulang perilaku tertentu. Nah, salah satu yang bisa diterapkan juga masih part of CBT sebetulnya adalah namanya ERP, Exposure and Response Prevention. Artinya dipaparkan nih terhadap hal yang membuat cemas tersebut, kemudian diajarkan untuk mencegah responsnya. Contoh simpelnya seperti ini. Ketika ada rasa khawatir untuk pegang gagang pintu ya, karena takutnya banyak kuman, sehingga orang tersebut setiap ketemu pintu ya, ketemu pintu, dia pakai gini nih, pakai sikut ya. Terus kalau udah kena sedikit, wah cuci tangannya bisa berulang-ulang. Nanti diajarkan untuk pelan-pelan, ayo belajar pegang gagang pintu. Terus kan kemudian mungkin ada reaksi cemas ya, berdebar, resah. Nanti diajarkan teknik relaksasi. Walaupun dia udah mau cuci tangan 10 kali, nanti diajarin cuci tangannya 8 kali dulu deh. Jangan 10 kali lagi gitu. Duh baru 8 nih, kurang 2 lagi nih dok. Gak apa, tahan, tarik nafas, atur nafas, relaksasi, seperti itulah kurang lebih ya. Lengkapnya tentunya nanti di ruang praktek di tempat terapi ya, sama psikolog atau sama psikiater. Nah, selain dengan psikoterapi, kita bisa juga melakukan jenis terapi yang lain, yaitu dengan farmakoterapi atau medikamentosa. Yang dimaksud dengan farmakoterapi adalah penggunaan obat-obatan. Jangan anti dulu guys, tenang dulu ya. Karena memang yang namanya gangguan itu kan butuh terapi. Dan salah satu terapi yang efektif adalah dengan menggunakan medikasi alias obat. Obat-obat tertentu bisa sangat membantu mengurangi obsesi dan juga kompulsinya. Nanti biarkan psikiater ya yang akan menentukan obat apa yang diperlukan beserta dosisnya dan aturan pakainya. Dan sekarang banyak jenis terapi lain yang juga bisa dilakukan seperti dengan TMS ya, menggunakan alat transcranial magnetic stimulation, di mana ini juga bisa sangat membantu untuk kasus-kasus OCD. Tentu saja high people bertanya-tanya ya, apa sih yang membuat seseorang itu jadi mengalami OCD? Sebetulnya semua gangguan mental tuh nggak pernah ada satu penyebab. Pasti penyebabnya itu multiple alias berbagai faktor. Ada faktor biologis, psikologis, sosial. Memang ada faktor kerentanan ya secara genetik, secara neurobiologi. Artinya ada yang berbeda memang dalam pengaturan persarafan di otak seseorang tersebut. Nah, kemudian bisa jadi dari modeling atau mencontoh ya perilaku-perilaku yang dicontoh
dari orang sekitar, biasanya dari orang tua atau pengasuh utama. Sehingga anak tuh bisa kayak mengadopsi tuh cara-cara orang tuanya. Orang tuanya suka cuci tangan berulang-ulang, nanti dia juga seperti itu ya. Sehingga banyak sekali nih faktor-faktor yang bisa menimbulkan, mencetuskan OCD. Seperti waktu pandemi kemarin, pandemi COVID, itu banyak banget yang akhirnya tercetus mengalami OCD. Mungkin faktor di dalam diri dia sudah ada, dan karena memang kita disuruh cuci tangan berulang-ulang, dikatakan bahwa virus itu di mana-mana, bahaya, sangat menular. Nah, banyak orang yang OCD-nya kambuh atau baru muncul OCD-nya saat pandemi kemarin memang. Alright, jadi hi people yang udah menyimak dari awal sampai akhir udah tahu dong OCD seperti apa. Sudah bisa membayangkan ya kalau ngalamin OCD itu pasti nggak enak banget, menderita banget. Jadi kalau misalnya ada orang terdekatmu yang sepertinya mengalami OCD, jangan ragu untuk bawa konsultasi ke profesional ya tentunya ya. Dan buat yang merasa, aduh aku banget nih aku ngalamin itu, jangan self-diagnosis, konsultasi juga agar mendapatkan terapi yang tepat. Oke, semoga teredukasi dengan video ini. Kalau memang iya, please dong like. Dan juga boleh tulis di kolom komentar. Mungkin hi people ada yang mau share. Dok, aku pernah lo ngalamin kayak gitu. Atau aku pernah lo temanku juga seperti itu. Nah, ceritain di kolom komentar supaya teman-teman lain yang merasakan mengalami OCD dia nggak merasa sendiri. Ternyata ada orang lain di dunia ini juga mengalami hal yang sama. Dan mungkin rasa kebersamaan itu membuat dia jadi semangat untuk mencari bantuan profesional. Alright, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya buat yang belum subscribe ya. Dan ikuti berbagai video saya, ada segmen edukasi Dok Fisya, ada segmen curcol Dok Fisya. Buat yang pengen curhat-curhat juga boleh ya, di email di bawah ini timdokfisya@gmail.com. Dan tentunya ada Hype Talk the Podcast yang bakal seru banget membahas berbagai topik dengan narasumber yang keren-keren banget ya. So don't forget to subscribe dan juga share video-video saya agar makin banyak orang yang teredukasi. Thank you for watching. Saya Dr. Fifi Syarif. Bye.